bahwa Sudirman itu sudah ada di Lapas Bancai. Oke. Kami sedang mengirim tim ke sana. Sudirman ini menurut PH-nya mengakui peristiwa itu. Itu rencananya hari Kamis saya dan keluarga Sudirman akan berkunjung ke Lapas Bancai. Setelah beberapa jam nongkrong di rumah Anwar, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, Eki dan Vina pamitan dan mengatakan akan pergi meminta uang ke keluarganya. Malah justru kayaknya kebanyakan dia posisi udah make ya, ketemu sama saya. Sering itu berarti ya? Sering itu, sepecandu itu. Tapi yang sebelah sini pecah bang, mohon maaf. Iya, kalau itu kan plastik wajar lah. Siapalah yang bisa mempertemukan gue sama si Fitra? Gue pengen banget sih bang debat dan nantang langsung di situ gitu. Gila. Langsung debat langsung juga masalah soal kondisi helm ya. Nyomong sedih people. Welcome back again bersama Nyonya Dan Mamang si Abu absen katanya mah nyusul tadi nge-WA katanya mah. Terus ada Paku yang ngejar-ngejar buntutnya sendiri. Dua tapi mangkok. Inhere always inhere. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan Cengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicek. Cengkling. Yo, Yes. masih update seputar kasus Vina. Ada update terbaru nih. Yang pertama, ada info dari Pak Jutek Bongso langsung yang katanya mendapatkan informasi bahwa Sudirman sudah diketahui keberadaannya dan sudah dipindahkan dari Polda ke Lapas Bancai. Tapi itu masih di Bandung. Oke. Tapi masih mau mengkonfirmasi kebenarannya dan pihak keluarga pun sebenarnya sudah senang mendengar info ini. Cuman masih pengen berusaha untuk dipindahkan saja ke Lapas yang ada di Cirebon. Yang kedua ada saksi-saksi yang sudah mulai berani speak up. Dan yang ini nih, yang ketiga nih yang lagi menyala nih di mata para netizen ya. Ada Franz, tahu kan Franz, saksi Franz. Dia lagi menyala banget di mata netizen. Yang pertama itu dia meminta kembali ganti helm dan sepatunya gitu. Karena menurut dia itu kayak, karena gua nggak minta ganti kok kayak merasa menguntungkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kalau nggak salah pakai gimana, nanti kita nonton videonya. Terus juga yang paling edan itu, dia selain menantang debat Bang Pitra, yang nggak tahu mungkin kadung kesel atau kayak gimana, udah sekalian nantang fight aja gitu. Ngeri kali. Makanya dor ditambah lagi tuh yang bikin memang ngeliat anjir nih orang nyalinya bener-bener gak kaleng-kaleng nih. Dia ini sampai saat ini muncul sudah diperiksa tim sus yang nggak podcast sana sini, itu dia statusnya tidak punya kuasa hukum. Oh bukan di enggak, dia nggak dibawa kuasa hukum siapa-siapa, dia berdiri sendiri aja gitu. Sempet ditanya kenapa nggak pakai kuasa hukum, nggak takut loh. Enggak, ngapain gue takut? Gue jujur bener, gue punya bukti yang gue materi yang gue omongin juga gitu ya, kenapa harus takut? Gila. Nyalinya mantap kali Franz. Ini kita langsung muncul aja yang pertama. Muncul. Terus. Nio. Yes. Aku nggak tahu kebetulan atau berpengaruh, tapi feelingku sih berpengaruh ya. Semenjak beberapa hari yang lalu, kakaknya Sudirman mulai membuka secara tersirat kayak netizen tolong bantu, gitu kan. Terus juga dia memention namanya, walaupun di awal-awal netizen memang salah target, gitu kan, dan sudah diklarifikasi juga. Tapi gempuran netizen itu nggak dikasih kendor. Dan sampai tadi malam dari Nusantara TV saat live program NTV Prime gitu kan dengan Pak Jutek dan Pak Groseno. Di sini Pak Jutek langsung memberi informasi eksklusif yang menyatakan bahwa Sudirman sudah dipindah ke Lapas Bancai dari Polda. Kayak gimana sih ceki-ceki Play. Mau minta konfirmasi dulu sama Pak Jutek ini, karena tadi saya opening dialognya itu masih tanda tanya. Sudirman, di manakah engkau Sudirman? Update-nya seperti apa Pak Jutek? Baik Mas Doni, baru jam 5 sore tadi. Barusan ya? Kami mendapatkan info bahwa Sudirman itu sudah ada di Lapas Bancai. Oke. Kami sedang mengirim tim ke sana karena kami adalah kuasa hukum dari keluarga Sudirman. Jadi tim sudah dikirim ke sana, kami belum bertemu. Infonya sudah beberapa hari katanya di sana, jadi memang kami belum mendapatkan kabar. Keluarga sudah kami kabari,
dan mudah-mudahan betul apa yang disampaikan itu, Mas Doni. Oke, artinya Anda dapat kabar dari mana ini? Melalui pesan ataukah ada orang yang melihat langsung Sudirman di Lapas Bancoi? Kami mendapat kabar dari link kami lah di sesama pengacara, ya, yang mengabarkan bahwa Sudirman ada di sana untuk mengecek kebenaran ini karena kami adalah kuasa hukum dari keluarga Sudirman. Jadi kami sedang mengkonfirm apa betul gitu untuk keberadaan Sudirman di Lapas Bancoi. Ya, jadi secara fisik belum ketemu ya, Pak Jutek ya? Belum. Kapan akan mengirim tim atau anggota untuk mengecek kebenaran tersebut? Sekarang ya, sedang ya? Ya, sedang berjalan. Oke, apakah mengajak keluarga Sudirman juga untuk langsung ke sana hari ini atau gimana? Enggak, ini kan sudah di luar jam besuk ya. Kan gitu. Ada prosedur besuk kan. Jadi kami hanya ingin mencari info apakah betul. Mudah-mudahan kami dapat kabar yang benar dan A1 lah ya. Apakah betul, karena kami secara pemberitahuan resmi tidak ada ke keluarga Sudirman, karena Sudirman kan sudah memiliki kuasa hukum sendiri yang kami tahu. Kami tidak mencampuri urusan Sudirman. Kami adalah mewakili kepentingan orang tua, kakak, dan adik dari Sudirman yang ingin membesuk, ingin bertemu dengan Sudirman, yaitu yang kami wakili selama ini. Ya, artinya kepentingan keluarga yang Anda wakili ya, bukan Sudirmannya ya. Pak Jutek, sebentar. Ini bicara tentang etika penasihat hukum. Kalau misalnya Pak Jutek mewakili keluarga Sudirman, tetapi bisa memberikan masukan kepada keluarga Sudirman untuk kemudian meminta Sudirman mengajukan PK melalui penasihat hukumnya. Itu memungkinkan ya? Mungkin. Bahkan dengan penasihat hukumnya, saya sudah langsung berbicara. Oh, sudah bisa bicara langsung soal PK, kira-kira akan seperti apa? Kebetulan kami sama-sama saling kenal dan satu organisasi. Jadi kami saling kenal, kami sudah sampaikan dan menurut informasi, Sudirman ini juga akan mengajukan PK menurut kuasa hukumnya. Oke. Ya. Tapi Sudirman ini menurut kuasa hukum PH-nya ya, penasihat hukumnya, bahwa mempunyai kasus yang berbeda oleh karena Sudirman ini menurut PH-nya mengakui peristiwa itu, sedangkan yang 6 yang kami wakili kan tidak mengakui peristiwa itu sehingga mengajukan novum. Sudirman ini infonya menurut PH-nya katanya mengakui, tapi tidak mengakui, tapi mengakui memukul 6 kali. Memukul 6 kali kepada korban pada peristiwa itu. Ya, itu yang sudah inkrah ya. Ya, sehingga PH-nya itu katanya mencari novum. Ini yang membuat kita beda, kan nggak mungkin dia juga akan lewat kami, sedangkan kami ini berjuang terhadap 6 terpidana yang tidak mengakui. Ya kita adu fakta saja apa yang terjadi, karena kami hadirkan novum, kami hadirkan banyak hal ya. Untuk membuktikan bahwa para terpidana ini tidak ada di lokasi dan bukan mereka melakukan pembunuhannya. Bahkan saat ini banyak saksi, banyak bukti yang menyampaikan bahwa peristiwa itu sebenarnya bukan peristiwa pembunuhan, tetapi adalah kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal seperti hasil penyelidikan awal di olah TKP pertama oleh Polres Sumber gitu. Baik. Berarti sama kayak persis banget sama kayak keterangan dari kakaknya Sudirman ya, yang dia bilang pernah berkomunikasi dan masih tetap kayak berpatokan sama 2016 gitu, masih mengakui gitu. Sama apa ya? Nggak tahu, aku nggak ngerti juga ya. Oh iya, ini berarti benar tebakan netizen yang kemarin yang setelah diralat ya. Soalnya setelah diralat itu kan diinfokan oleh teman-teman netizen hasil investigasinya bahwa benar bukan yang pertama ini sempat viral, bukan itu orangnya adalah yang kedua ini yang ditemukan karena tergabung ke dalam Peradi. Barusan juga benar diakui memang satu grup juga sebenarnya kan, secara grup gede Peradi itu. Cuman balik lagi ke Sudirman, kok tidak mengupayakan gitu, kayak ya udah sudah ngaku ya udah gitu, gimana ya? Ya itu yang aku mau aku pertanyakan gitu, karena kalau misalnya patokannya ngaku ya pada saat 2016 juga Saka ngaku karena nggak kuat katanya dipukulin kan. Iya, ada faktor-faktor tertentu yang memaksakan dia buat untuk ngaku itu kan. Iya, maksudnya ya terus apa bedanya, kan sama kan 6 terpidana yang lain juga katanya pada saat itu ngaku
ya karena itu juga sama kayak Saka gitu. Ya berarti apa bedanya sama Sudirman? Harusnya bisa dong. Ini juga dapat kritikan dari Bang Jutek langsung ya, nanti kita play ya itu ya. Terus aku mau balik sedikit ke awal tadi. Katanya kan aku mau nanya, sebenarnya kalau misalnya mau besuk itu apakah harus didampingin orang yang ngebesuk ini, apakah harus didampingin sama pengacara terpidananya gitu? Kurang tahu pasti juga ya, cuman setauku mohon maaf kalau salah ya, ya sudah kewenangannya lapas ya, nggak perlu ya karena terpidananya sudah kewenangannya lapas, yang mau besuk ya saudaranya, keluarganya gitu kan, sesuai izin pihak lapas aja gitu. Kan kalau kemarin kan karena masih di Polda gitu harus ke pengacara karena pengacaranya bilang kalau menurut kakaknya Sudirman tuh harus minta izin penyidik. Kalau sekarang udah di lapas ya harusnya sih keluarganya bebas ya mau datang siapa keluarga yang mana aja gitu kan selama masih dalam jam besuk mah gitu. Tapi aku nggak tahu ini kebetulan atau memang sedikit banyak ada pengaruh dari teman-teman netizen yang mulai bergejolak nih menanyakan posisi Sudirman, dibantu dengan teman-teman media juga gitu kan, dan respect juga sama Nusantara TV yang masih setia nge-up respect. Ini nyo perihal kritikan Bang Jutek terhadap PH-nya Sudirman meluncur. Ini nyo penjelasan dari Bang Jutek ceki-ceki dalam hal apa yang Anda sampaikan tadi, berarti posisi Sudirman ini sangat penting dan vital begitu, akan memengaruhi konstruksi seluruh kasus. Menurut kami sudah tidak ya. Sudah tidak ya. Makanya kami tidak. Menurut kami makanya kami nggak ngotot untuk menghadirkan Sudirman. Biar saja dia mau mengaku baik-baik, biar saja itu kan. Menurut saya karena kami belum bertemu dengan Sudirman. Kami belum bertemu dengan Sudirman. Kami juga belum tahu apa betul dia mengaku. Tapi menurut saya Mas Doni, Sudirman ini dihukum seumur hidup loh. Artinya ketika nanti ketemu dengan keluarga, ketika kami jelaskan bahwa betul nggak dia mengaku, karena yang lain dan bukti yang lain mengatakan tidak nih, kami pengen tahu jalan cerita sebenarnya, dan kami akan beritahu bahwa kamu lu dihukum seumur hidup lo, nggak main-main. Artinya tidak akan pernah keluar lagi dari penjara, tidak punya hak untuk mendapatkan remisi, tidak punya hak untuk keluar dari LP lapas. Kalau 20 tahun seperti yang Jessica kemarin, dia hanya menjadi 8 tahun lebih oleh karena dia mendapatkan remisi dan juga punya hak untuk bebas bersyarat. Kalau untuk terpidana seumur hidup itu tidak punya hak untuk remisi. Jadi betul-betul dia akan keluar itu menjadi mayat baru bisa keluar. Artinya itu yang kami akan sampaikan, apa betul dia mengaku? Ini yang menjadi pertanyaan ya. Kalaupun iya, menurut saya sebagai seorang lawyernya ya, pengacaranya, dengan situasi yang ada harusnya dia membela dong kepentingan kliennya apapun. Saya juga mendengar bahwa mereka akan mengajukan PK, itu yang tadi saya sampaikan. Kita positive thinking saja terhadap PH-nya, kebetulan juga rekan kami. Kami tunggu siapa saja sih? langkahnya. Yang mana kuasa hukumnya yang sekarang itu siapa? Ada Pak Wilson ya. Itu yang Anda aja bicara ya Pak Jutek ya? Itu rekan kami, teman kami. Ya. Kami sudah komunikasi. Kami sudah sampaikan, saya hargai apa yang disampaikan oleh Pak Wilson kepada saya. Dikatakan dia akan mengajukan PK, saya katakan ya silakan saja. Ya kan saya juga sampaikan Pak Wilson harusnya kan terlepas apapun pengakuan dari Sudirman, harusnya diajukan dong, membela kepentingan bagaimana setidak-tidaknya meringankan lah, namanya juga usaha kan gitu kan. Saya sampaikan walaupun dia mengaku, bagi klien kami kan jelas bahwa dia tidak mengaku dan kami sedang membuktikan. Harusnya dia mendompleng keadaan kami. Dia katakan betul Pak, kami sepakat ya. Kami sepakat kami juga akan mengajukan PK. Yang menurut saya kita tunggu saja. Gitu, Pak. Oke, jadi aku kenapa di awal dari sekian banyak terpidana tuh hanya Sudirman yang dikunci. Karena Sudirman pada saat awal persidangan ataupun pada saat penangkapan tuh dia tuh yang pertama membuka gitu kan, cerita dari Bu Titin begitu kan kalau nggak salah ya, yang buka, yang ngejelasin gitu, yang ngasih tahu bahwa oh iya ABCDFG ini pelakunya. Kemarinnya juga di-remind lagi sama Saka gitu kan, ingat nggak tuh, ada tuh videonya. Itu mungkin salah satu strategi adalah dikunci. Pada saat itu mungkin satu Sudirman adalah saksi kunci ya, makanya diamanin gitu ya. Tapi kan seiring berjalannya waktu, teman-teman netizen berjuang gitu, teman-teman citizen jurnalistik, terus juga
Kang Deddy dan segala macam ya, akhirnya banyak bermunculan saksi yang bisa mematahkan case ini tanpa perlu dipatahkan oleh saksi kunci Sudirman ya. Terutama Dede muncul, itu udah clear sih jelas. Jadi tim Pradi kalau yang aku tangkap di sini tidak melihat lagi bahwa Sudirman itu sangat berpengaruh untuk mematahin, ternyata banyak juga yang bisa matahin gitu ibaratnya ya. Terus balik lagi aku setuju tuh. Karena kan tadi dijelasin juga yang perihal soal hukuman seumur hidup nih, sekalian ngejawab juga kemarin ada netizen yang mungkin lewat itu selewat sambil ngekomen ngasih tahu seumur hidup tuh tergantung masuknya. Kalau masuknya 20 tahun ya seumur hidup berarti hukumannya 20 tahun. Aku nggak ngerti itu format dari mana gitu. Cuman barusan tadi ditekanin lagi sama Bang Jutek, dengan kenanya semua umur hidup itu nggak bisa remisi, nggak bisa bebas bersyarat. Nah ini ilmu baru juga buat aku Mang, karena kalau seumur hidup itu ternyata nggak boleh remisi, nggak bisa maksudnya ya itu nggak dapat remisi gitu. Karena nggak ada patokannya ya, nggak ada parameter. Iya. Kalau remisi 5 tahun, sisa berapa ya nggak ada. Kan balik lagi umur nggak ada yang tahu gitu. Makanya tadi ditekenin, ya lu bisa keluar kalau sudah menjadi miyit gitu. Iya. Terus juga ya masa nggak mau diringankan gitu, minimal gitu, jangan seumur hidup lah gitu, dikasih yang ada limitnya gitu biar bisa bebas. Iya kalau dari aku yang aku tangkap Bang Jutek kayak, masa sih lu pasrah banget sih lu, klien lu lo ini klien lo. Iya. Nah itu terus nyambung dengan keterangan Arfan yang disuruh nyemplung sumur juga mau dia. Iya. Yang penting yang aku tangkap, yang penting pada saat disuruh gimana caranya menuntaskan perintah itu terlepas apapun resikonya, kan gitu. Kerasa banget di situ. Suruh ngaku lu misalkan ya, dugaan aja ya, disuruh ngaku ya dia ngaku aja, terlepas resikonya ternyata dia akan selamanya di dalam, kan sesuai dengan yang diceritain si Arfan temennya Sudirman itu. Gitulah. Aduh, bisa nyimpen nih awal-awal udah berat, udah pening nih. Tapi respect sama teman-teman netizen yang ternyata kemarin aku pikir bakal ninggalin. Iya. Ternyata mau gitu mengawal keberadaan Sudirman. Respect, terima kasih teman-teman Santuy Pipa, teman-teman netizen. Dan ini juga disambut apa istilahnya Bang Reza, gayung bersambut anjay, oleh keluarganya Sudirman, diwakili oleh kakaknya juga Bu Titin of the Wonder Woman meluncur. Nio. Yes. Walaupun sudah bukan secara ini ya, secara klien dan pengacara ya, sudah bukan kuasa hukumnya lagi, tapi Bu Titin tetap setia menemani keluarga Sudirman ya. Ini disambut baik oleh keluarga Sudirman. Info yang dirilis oleh Bang Jutek ini ada sedikit respon dari abangnya, Ceki Play. Senang sih kalau udah dapat kabar ini. Nah ya paling pertama itu saya pengen ketemu ya, nanti insya Allah lah, nanti dijadwalkan sama tim Pradi sama Ibu Titin ya, nanti biar bisa ngobrol bareng sama Sudirman juga ya. Jadi ya mau tahu aja ya gimana di dalam, selama di dalam itu lah. Jadi mau ada pesan apa yang mau disampaikan ke Sudirman? Pengen ketemu ya maunya sih ketemu dulu ya sekarang ya. Jadi mau ketemu dulu, saya mau ya biar ngumpul semua lah di keluarga itu, yang mau besok tuh saya, keluarga dan kakak adik itu masuk semua, itu yang mau sampai ini ya nanti ya. Yang awal terakhir kapan ketemu? Kalau terakhir saya sih udah lama ya pribadi saya, cuma kalau ibu itu tanggal 28 Juni itu terakhir. Ya itu pun nggak bebas, jadi dikelilingi banyak penyidik juga. Ibu sama bapak kan istrinya kan jadi nangis sedih, jadi nggak bisa ngobrol panjang lebar, jadi hanya bisa nangis sedih gitu. Selama ini dibatasi berarti sama kuasa hukum dari dan saya pengen berharap sih dipindah ke lapas ya, lapas Cirebon itu udah dekat, orang tua kan udah tua ya, kasihan, saya juga butuh biaya kalau ke sana. Jadi ya membuang tenaga juga, jadi buang ya biaya, jadi saya ini kesannya itu jadi ya semuanya habis lah gitu. Harapan saya ke lapas Cirebon. Ya untungnya tim Pradi juga tidak keberatan gitu, ibaratnya Ibu Titin ikut menemani gitu saat kondisinya di Cirebon gitu ya. Pertama sesama Pradi juga gitu kan. Terus juga ya memang masih respect mungkin ya sama Bu Titin, mengingat beliau adalah pengacaranya Sudirman di 2016 lalu, dan proses pergantian dan pengambilannya pun kalau kita dengar ceritanya kemarin banyak drama-drama ya gitu. Jadi mungkin selama Pradi nggak bisa ngedampingin kondisi keluarga Sudirman di Cirebon gitu kan, mungkin sebagai
gantinya yang secara tidak ofisial lah gitu, ibaratnya Bu Titin yang awal di sini. Oh sama tadi ini Mang, tadi aku langsung keinget omongannya Kang Deddy. Apa tuh? Ya habis biaya buat kesono kesininya gitu. Iya. Ini kalau misalnya sekarang ya mungkin udah di cover juga lah sama Pradi gitu kan. Ya, cuman kan sedikit banyak mungkin. Iya, cuman kalau terus-terusan ya boncos juga. Boncos juga. Gitu. Kang Deddy mah udah naker nih kalau ketika orang kecil berperkara tuh pasti selain ribet masalah ngurusinnya, ya boncos juga gitu. Makanya mungkin juga dari keluarga atau khususnya kakaknya Sudirman kayak mungkin udah pindah ke Cirebon aja biar nggak usah keluar biaya-biaya lagi deh gitu. Biar nggak terlalu gede keluarnya gitu paling. Nih ya kita lihat komentar Bu Titin luncur. Cus. Ini ya. Yes. Ceki wau. Play. Tadi sore ya pada tanggal 19 sekitar jam 17.00 saya sudah menerima informasi dari Ibu Wiwi anggota Pradi di Bandung yang mendapatkan informasi bahwa Sudirman sudah ada di Lapas Bancai. Mudah-mudahan betul. Dengan adanya informasi itu rencananya hari Kamis saya dan keluarga Sudirman akan berkunjung ke Lapas Bancai. Mudah-mudahan betul. Karena kan kalau waktu di Polda itu kan yang boleh menengok hanya ayah dan ibunya. Itu pun dikelilingi oleh penyidik. Tapi mudah-mudahan di Lapas Bancai hal itu tidak terjadi sehingga Beni kakaknya bisa masuk ke Lapas Bancai. Begitu juga anggota Pradi yang sudah ditunjuk keluarga untuk mendampingi keluarga Sudirman gitu. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Apakah nanti juga Sudirman akan menyusul ke Lapas Cirebon, Bu? Yang kita harapkan begitu, ada permohonan, tapi kan tetap harus komunikasi dengan kuasa hukum yang ditunjuk Polda. Dia rela nggak kalau Sudirman itu, saya khawatirnya dia tidak rela gitu loh. Tidak rela kalau Sudirman dibawa ke Lapas Cirebon, sementara kan punya kepentingan keluarganya. Karena apa? Supaya nengokinnya lebih deket. Yang lainnya sudah ada di Lapas Cirebon, jangan bikin gini loh, orang tuanya rindu, kakaknya rindu. Kalau di Cirebon kan bisa nengokin, kalau ke Bandung berapa biayanya? Cobalah berpikir itu gitu loh. Aku tahu kayaknya deh kenapa Pradi ibaratnya mengizinkan dan mendukung Bu Titin untuk mensupport keluarga Sudirman secara dalam tanda kutip mungkin bisa dibilang secara tidak resmi gitu, karena nggak ada surat kuasanya gitu kan, secara sebagai warga Cirebon aja gitu ibaratnya. Karena mungkin untuk nge-strike kuasa hukumnya gitu. Terlihat beberapa statement ke belakang tuh Bu Titin sangat tajam gitu. Kalau mengingat tadi Bang Jutek ya mungkin ada peran satu grup, ada rasa kenal gitu, mungkin rada kagok gitu buat nyetrai. Kalau Bu Titin kan dia terabas aja gitu ya. Tadi juga langsung to the point banget. Saya pikir dari situnya yang nggak mau gitu kan, dipindah gitu. Iya, mengingat juga katanya kan waktu itu dicabut kuasanya juga kan kayak Ibu Titinnya juga nggak tahu gitu kan. Iya, jadi memang sudah ada apa ya, akar-akar bukan dendam, apa ya, akar-akar konflik tersendiri gitulah ya, liar aku mah ya. Tapi kita tinggal tunggu aja ya, Kamis mau ke sana. Kita tinggal tunggu update-nya, apakah update-nya adalah keluar dengan surat kuasa yang baru. Ya, semoga ya. Semoga ya. Yang diharapkan netizen kan gitu kan. Karena kan waktu terus berlalu gitu kan. Jadwal PK pun semakin mendekat gitu. Kalau tidak secepat-cepatnya. Sebenarnya kalau Sudirman tidak mengaku itu tuh bukan prosedur ya, bahan-bahan materi untuk PK-nya tuh ya mirip-mirip karena satu kesatuan gitu. Terus juga Kang Deddy udah paralel menyiapkan saksinya. Jadi begitu Sudirman ketangkep, oke, ngajukan PK, nama saksinya nih udah ready gitu. Wah, ini kompak banget sih, mantap sumpah. Kita tunggu update-nya ya soal Sudirman ya. Sekarang kita bergeser. Ini ya, ada Anwar, bukan Anwar BAB, yang katanya saksi kunci kasus Vina dan Eki berikan keterangan terbaru dari Nusantara TV. Duh, respect banget nih, Nusantara TV masih setia loh ya. Ceki. Play. Pemirsa, 8 tahun bungkam pemilik baju yang dipakai Eki saat malam kejadian tewasnya Vina dan Eki buka suara. Ia mengaku selama ini belum pernah bicara ke publik. Baru pada Juli 2024 ia dimintai keterangan oleh tim sus Bareskrim Polri.
Kita nongkrong-nongkrong di depan rumah saya di warung nasi, pas bisa ada acara. Anwar, warga Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon ini mengaku pertama kali kenal dengan Eki saat nongkrong di warung Babeh pada Sabtu siang 27 Agustus 2016. Saat itu Eki datang ke tempat nongkrongan tersebut bersama Arta sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dari situ, Anwar, Arta, YS, Eki, dan Vina berpindah ke tempat Anwar di Kecamatan Tengah Tani. Di sana, Eki sempat meminjam baju milik Anwar berwarna hitam karena baju yang dipakai Eki basah akibat hujan. Menurut Anwar, saat itu tak ada banyak hal yang dibicarakan di antara mereka karena baru sehari ia kenal dengan Eki dan Vina. Setelah beberapa jam nongkrong di rumah Anwar, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, Eki dan Vina pamitan dan mengatakan akan pergi meminta uang ke keluarganya. 2 jam setelah Eki dan Vina pergi dari rumahnya, sekitar pukul 00 waktu Indonesia Barat, Anwar mendapatkan kabar dari YS, Eki dan Vina meninggal dunia. Nyari bau, si Arta nyuruh si YS buat nemenin si almarhum Eki buat nyari bau. Saya di situ masih tetap di warung Babe, nggak tahu YS sama si almarhum kemana-mana ya, saya nggak tahu. Baju yang dipakai Eki pada saat kecelakaan itu bajunya siapa, Mas? Punya saya. Warnanya apa, Mas? Warna hitam, di depannya itu ciri-cirinya logo, lingkaran tulisannya Apple, di belakangnya logo besar, lingkaran juga tulisan Apple. Pas almarhum mau minjem baju itu, posisi baju almarhum Eki itu basah, karena dari siang itu gerimis ringan. Pada Juli 2024 lalu, Anwar bersama 26 orang teman Eki lainnya telah dimintai keterangan oleh tim Sus Bareskrim Polri di Cirebon. Dari Cirebon, Jawa Barat, jurnalis NTV Yohanes Viani melaporkan. Ini adalah grup yang bisa dibilang terakhir tempat Eki nongkrong terakhir atau yang lihat Eki terakhirnya ya. Semakin dear tapi semakin terang nih ya. Jadi dan semakin yakin juga sama tim sus gitu ya. Yes. Yang sudah mulai memirit-mirit sedikit-sedikit untuk keluar ke publik, keluar ke publik baru gitu. 2 nih emang ya. Yang pertama Arta, terus yang kedua Anwar. Franz. Oh iya, tapi kalau Franz kan dari sebelum itu udah di Kang Deddy. Ya dia udah diperiksa dulu sama tim sus. Iya, tiga. Jadi kalau dari kesaksian teman Eki yang boleh keluar itu setelah diperiksa sama tim sus, gitu. Sama biasanya ya ini menurut pemikir aja. Tim sus ketika mengizinkan untuk rilis ke publik, tim sus meyakini bahwa kesaksiannya benar, gitu. Karena akan dipertanggungjawabkan juga kan, ibaratnya kan. Sekarang kita akan next ya. Ninyo. Yes. Saat Franz diwawancari oleh Mbak Tiara di program Fakta TV One. Ada kalimat yang lagi FYP banget di TikTok. Dikeluarkan oleh Franz dengan kalimat Eki sepecandu itu. Gila. Kayak gimana sih ceki-ceki? Oh, di repost sama Agus Salim ceki-ceki wow. Play. Kalau dibilang Eki peminum, iya. Eki peminum? Peminum. Pemakai juga. Narkoba dalam hal ini? Obat-obatan terlarang. Kalau dibilang narkoba, saya nggak tahu itu jenisnya apa. Tapi emang jenisnya apa kalau sepengetahuan Franz? Saya nggak pakai sih. Saya nggak pernah pakai, jadi nggak tahu Eki pakai apa gitu. Juga nggak tahu. Nggak tahu. Informasi dari teman-teman yang pada saat itu mungkin ketemu Eki ya. Di hari itu Eki minum atau enggak? Atau pakai atau enggak? Yang saya tahu dari penjaga warung itu, Eki sempat minta dianterin untuk beli minuman. Sore itu. Tapi dibilang minumnya di situ itu, dibilang minum di situ apa enggak itu nggak tahu saya ya. Yang saya tahu itu diajak beli minuman doang tukang warungnya, karena tukang warung tahu tempatnya gitu kan. Dia dianterin, habis itu doang sih yang saya tahu. Sepengetahuannya Franz ini memang sering nggak sih Eki minum atau make gitu ya? Terus setelah itu dia berkendara, nyetir motor. Sering. Pernah. Sering. Malah justru kayaknya kebanyakan dia posisi udah make ya, ketemu sama saya. Sering itu berarti ya? Sering itu, sepecandu itu. Franz sebagai anak motor nih, melihat cara berkendaranya Eki, apalagi setelah minum atau setelah make itu tadi ya, ini gimana? Bahaya atau mungkin cenderung kebut-kebutan? Kalau nyetirnya belagu gitu, kalau di depan teman-temannya sih, di depan teman-temannya doang. Nyetir belagu tuh gimana sih? Jadi kayak kalau orang Cirebon bilangnya kan kayak ngegitik gitu loh, kayak kanan kiri gitu, zigzag gitu. Dan itu pun kalau menurut saya itu yang dia lakukan itu selalu di depan teman-temannya doang. Kalau untuk sendirian buat apa coba? Dia ngomong kayak dia bikin kayak gitu. Udah diperiksa ya? Udah sama tim sus Bareskrim bulan kemarin.
Tuh. Kalau dibilang Eki peminum, ya. Eki peminum. Peminum. Dia lebih dulu diperiksa bulan kemarin. Kan rilisnya tuh tim sus tuh di tanggal 5 Agustusan gitu kan. Dia lebih dulu. Jadi sebelum ke Kang Dedi dia tuh, diperiksa duluan. ya mungkin operan dari tim sus juga ke Kang Dedi gitu kan. Ya oke kita balik lagi ya. Kesaksian Frans ini sedikit banyak ngeruntuhin menurutku ya, ngeruntuhin framing awal saat case ini viral. Gimana? Karena framing awalnya tuh yang aku tangkap yang beredar di medsos tuh kan anak baik-baik, ibaratnya alim gitu, patuh sama orang tua, nggak aneh-aneh gitu, kedua-duanya gitu. Nah kesaksian Widi, Mega itu ngeruntuhin framing terhadap almarhumah Vina, mohon maaf ini ya. Nah kesaksian Frans ini yang aku tangkap ya memang dia ngebuka akhirnya ngeruntuhin framing yang pada saat dulu gitu nempel awal viral itu nempel sama Eki gitu. Jadi runtuh gitu. Tapi menurutku ya jadi mungkin masuk akal kalau misalkan mereka ugal-ugalan di jalan atau kayak gimana gitu dengan pengaruh-pengaruh obat-obatan kalau menurut keterangan si Frans ini ya. Dan terjadilah kalau kata Pak Ismail tuh gitu. Zigzag terus jumping katanya gitu. Aduh, tapi udah mulai terang sih ini menurutku mah ya. Ya mohon maaf kalau salah gitu ya. Tapi yang menariknya di program Fakta ini selain Frans ada beberapa narsum juga ya. Termasuk Pak Ito yang mengklarifikasi gitu. Bahwa ya sepertinya Pak Ito salah nangkap itu kayak gimana nanti kita lihat gitu. Yang berarti bisa dibilang yang valid ya Polda Jabar bahwa Ibtu Rudiana itu belum dicopot atau tidak dicopot gitu. Tapi sebelum ke Pak Ito ada respon dari Bang Pitra dulu nih, favorit Para Santuy People meluncur. Nio, idolanya Para Santuy People dan Nyonyo juga dan Pakun dan Abu dan Mamang juga lah nggak apa-apa. Ceki. Play. Dan ini mengaku ada bukti-bukti ya Bang ya, artinya nggak hanya satu orang begitu, ada yang sosok yang kemudian ini mengaku sempat diajak, diberikan dan juga bahkan membeli di lokasi tersebut. Ini seperti apa Bang Birat? Nggak hanya satu orang Bang? Saya curiga ini mereka ini diciptakan oleh siapa? Ya, oleh ada oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalaupun seumpamanya tuduhan itu yang mereka lakukan itu seperti yang disampaikan oleh siapa yang mengaku teman ini terbukti ya siapa namanya si Frans ini ya tentu setelah dilakukan otopsi itu ditemukan itu dan itu tidak ada di tahun 2016 ya. Iya, sudah dipastikan ya Bang. Sudah diotopsi. Kalau memang yang disampaikan dia itu dia menemukan bukti ataupun fakta lainnya, seharusnya dia ini ke penyidik menyampaikannya, bukan malah dia keluar-keluar yang menyesatkan publik gitu. Mohon izin mau bantu jawab dari si Frans ya, biar ngelurusin doang ya. Tadi sih dibilang sih sama Frans udah diserahkan, udah diceritakan semuanya ke tim sus dari bulan lalu gitu. Jadi bukan berarti si Frans nge-podcast doang gitu, tapi nggak ada laporan ke penyidik, lapor kok ke penyidik tim sus malah ya. Bulan lalu malah tadi kan. Sebelum muncul di podcast kan. Gitu. Lanjut lagi Moninya. Oke. Kalau dibilang itu kecelakaan itu tidak masuk akal dan tidak logika gitu. Dari hasil otopsi, dari visum dan dari barang bukti sepeda motor itu tidak ada kesesuaian untuk kecelakaan. Oke. Tadi Bang Pitra sempat menyebutkan barang bukti begitu ya Bang ya. Ada sepeda motor yang sebelumnya mungkin sempat kita bahas Bang di episode Fakta sebelumnya. Kemudian Bang Pitra juga menunjukkan kepada saya kondisi helm ya Bang ya, pada saat itu tampak belakang. Nah kebetulan ini rekan dari Eki Bang, pemilik dari helm tersebut, ini sudah menunjukkan kepada kami tampak depannya yang ternyata dalam kondisi pecah atau rusak parah sebenarnya Bang. Mohon maaf. Penyidik tidak melihat serpihan helm itu dan situ kan nggak semuanya hancur, masih ada busanya di sini. Di bagian depan. Di bagian depannya masih ada busanya itu. Gitu loh. Tapi yang sebelah sini pecah Bang, mohon maaf. Iya, kalau itu kan plastik wajar lah. Jangankan helm, sedangkan baret goresan sebelah kanan aja ada baretan gitu loh untuk jatuh. Helm itu kan barang itu bersifat plastik, tapi itu tidak hancur secara keseluruhan. Masa ininya saja pecah, tapi kacanya ini tidak rusak ataupun tidak patah? Itu tidak mustahil. Dan polisi yang mengatakan dulu itu laka lantas itu menyatakan tidak ada serpihan pecahan helm di TKP. Ini Tiara, ini kan bencana direncanakan gitu loh. Masih niatin itu ya. Lah, putusan hakim itu ya konsisten itu berencana. Makanya mereka sangat ahli sekali dalam hal melakukan tindak pidana ini sehingga hakim memutuskan penjara seumur hidup. Nomor 16 itu terpidananya itu adalah Saka Tatal sendiri. Putusan nomor 3 itu terpidananya ada Ripaldi dan satu lagi kawannya.
Kalaupun mereka melakukan PK, silakan saja. Tapi yang kita sesalkan ini mereka melakukan PK, tapi mereka melakukan fitnah. Iya, terhadap Ibtu Rudiana yang katanya direkayasa Ibtu Rudiana. Bagaimana mungkin Rudiana merekayasa sedangkan perkara ini sudah diperiksa dan diadili dan telah dilakukan penyelidikan dan penelitian oleh jaksa penuntut umum dan pemeriksaan di pengadilan. Kalau seumpamanya itu nggak benar perkara tersebut, tentu jaksa penuntut umum akan menolak berkas perkaranya. Ini nggak tahu, aku pengen banget Santi People yang kebetulan mengerti di dunia perhelman ya. Yang aku tahu sih harganya juta-juta ya kayak T-Rocket itu ya. Sama ada tambahan keterangan dari si Fran juga yang katanya sebegitu kerasnya gitu kan. Sampai dipukul pakai palu pun nggak bisa pecah katanya. Nggak pecah kan, malah mental gitu ibaratnya ya. Ya mungkin Santi People yang memang mengerti dunia perhelman sudah hatam gitu bisa bantu jelaskan gitulah ya. Iya. Terus juga seru kalau misalnya nanti emang di persidangan gede gitu kan. Semuanya datang terus dibuktikannya dengan ini dihadirkan helm yang sama persis gitu kan. Coba dipukul gitu Hajar ya. sampai pecah gitu coba. Iya. Gitu ya. Mungkin ya. Tapi ini ya sebelum ke respon dari Frans, ini ada klarifikasi dari Pak Ito meluncur. Just. Nih Yes. klarifikasi dari Pak Ito langsung di Fakta TV One JKJK Wow. Play. Saya ingin mengkonfirmasi satu hal juga, Pak. Beredar informasi bahwa Ibtu Rudiana ini dihentikan sementara ya dari jabatannya sebagai Kapolsek Kapetakan. Ini sebenarnya informasinya bagaimana, Pak? Gini, mungkin saya salah ya. Kasus Pak Rudiana ini ternyata pertimbangannya beliau ini kan bukan tersangka. Beliau hanya terlapor dalam proses penyelidikan, bukan penyidikan. Jadi sampai saat ini yang bersangkutan masih menjabat Kapolsek. Clear ya berarti, karena kemarin sempat simpang siur. Loh, dari Pak Ito di TV One dengan penuh keyakinan ngasih statement seperti ini gitu kan. Info A1 pegang omongan saya gitu kan. Iya. Terus 1 hari kemudian dari Humas Polda Jabar ngasih klarifikasi bahwa belum dicopot gitu, kok berbeda. Tapi di sini udah clear juga kan, bener kan, di follow up juga sama TV One karena mungkin TV One merasa bertanggung jawab karena rilis pertamanya dari mereka gitu kan. Iya. Di sini di follow up dan memang respect juga Pak Ito mengakui gitu ya karena mungkin kemarin salah nangkep gitu kan. Tapi udah di-clearin sama Humas Polda Jabar dan yang valid menurutku sekarang ya statusnya ya belum dicopot itu. Mau nggak mau, suka nggak suka, Santi People netizen ya harus mengacu kepada klarifikasi dari Humas Polda Jabar karena itu institusi yang masih aktif gitu. Nah ini yang menarik, respon Frans terhadap Bang Pitra. Sambil ditulasnya aja ya karena lumayan panjang meluncur. Ninyo. Yes. Dari konten kreator Setia Bonar 17 nih yang banyak dapat eksklusif keterangan atau kesaksian dari Frans sambil nyantai-nyantai juga. Cuma di sini ada statement Frans yang mungkin menohok gitu ya sampai-sampai konten kreator sendiri pun Setia Bonar 17-nya ini pun kayak kita serius sih. Ceki. Play. Pengacaranya mengatakan siapa yang bisa membuktikan bahwa ini kecelakaan dikasih 12 juta. Nah, gini aja sih menurut gua ya, kalau dibilang diketemuin sama si Fitra, gue siap-siap aja. Maksudnya gini, helm yang dia bilang itu kan motor dan helm tidak rusak. Kalau gue pribadi gue berani soal helm gitu loh. Kalau gue berani bikin statement kalau helm itu memang rusak gitu loh. Dan ada buktinya juga, fotonya gitu loh. Karena itu milik gue gitu loh. Karena itu milik gue gitu. Makanya gue yakin. Makanya dia bilang rusak, nggak rusak dan segala macam gitu. Dia itu kan baru megang kasus ini gitu. Dia nggak tahu apa yang terjadi di 2016 gitu loh. Itu sih yang gue pikirin Bang. Jadi kayak kalau untuk didebatin sama beliau, gue siap aja ketemuin sama beliau di mana aja. Udah siap Bang. Bahkan sampai gini loh, kalau memang Bapak Pitra itu nantang untuk membuktikan kecelakaan, kalau memang saya pribadi memang justru agak kesel sih kalau ngedengar statementnya gitu kan, selalu ngomong helmnya tidak rusak gitu kan. Gini aja deh, Bang Fitra, gue nantang Bang Fitra buat fight ditambah fight. Kok jadi nantang fight? Bener Bang, kalau emang abang bersedia gitu loh. Kalau emang abang bersedia, tapi setelah 12 juta ini ya. Setelah 12 juta ini gitu loh. Kalau memang ya
puji Tuhan kalau emang dikasih ya, kalau emang dia menepati janjinya gitu kan ya, puji Tuhan kan gitu, sebagai ganti helm dan sepatu gitu kan. Itu gara-gara kekesalanmu aja ya? Iya betul bang. Makanya kau tantang bapak itu untuk fight. Iya kesel banget bang, jadi kayak dia bilang helm itu tidak rusak. Gue yang punya helm gitu. Gue yang lihat langsung gitu. Gue yang lihat langsung keadaan helm itu rusak parah bagian depan bang. Langsung fight ya? Iya, gue mau nantang beliau untuk fight secara terbuka. Tapi kalau kalian fight itu berat badannya nggak seimbang, nggak apa-apa bang. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gokil sih, keren nih. Nggak masalah. Berarti kau emosi sama bapak itu? Ada emosinya sedikit bang. Oke. Ya udah, sampaikan aja. Untuk Bang Fitra, mungkin kayaknya setelah ketok palu apa gimana ya? Gue mau nantang Bang Fitra untuk fight di Toba Fight. Kebetulan di sini ada presiden Toba Fight. Ya, bukan presiden, CEO Toba Fight. Ya. Jadi kalau emang abang bersedia untuk fight sama saya di Toba Fight, saya sangat mengharapkan itu bang. Nggak terlalu berani kalau itu nantangnya. Nggak apa-apa bang. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Aduh. Sama-sama orang Medan juga kan? Sama-sama orang Medan. Sama-sama keras kita. Kan gitu. Aduh. Kalau umur ya mungkin bisa beda gitu kan. Cuman kalau dibilang nyali dan segala macam, oke bisa diadu kan gitu. Oke. Kalau emang Bang Fitra bersedia kan gitu. Ya. Tapi kayaknya sih nggak berani. Nggak mungkin dong. Nah itu makanya. Jadi gini, ya siapalah yang bisa mempertemukan gue sama si Fitra. Gue pengen banget sih bang debat dan nantang langsung di situ gitu. Gila. Langsung debat langsung soal kondisi helm ya, soal kondisi helm. Ya mudah-mudahan lah setelah tayang video ini nanti bisa Frans ditemukan sama. Iya ada yang fasilitasi lah sama bapak itu. Iya. Apalagi yang pengen kau sampaikan untuk kasus ini? Semoga cepat selesai juga sih bang. Jadi kayak gak usah banyak-banyak drama deh, akuin yang memang sudah benar, yang sudah seharusnya diakuin, dan sidangnya juga mudah-mudahan. Gue sendiri juga jadi kayak gimana ya bang ya, ngerasa gimana, apalagi sidang ini kan satu persatu gitu kan. Iya. Jadi kayak ya lama banget ya sidangnya nggak kelar-kelar gitu kan, masalahnya nggak selesai-selesai gitu kan. Iya. Makin kesini makin muter-muter kasusnya, makin muter-muter. Jadi nggak kelar-kelar. Nggak kelar-kelar bang. Sampai Kapolri aja turun tangan gitu kan. Iya, iya. Makanya kita tunggu aja rilisnya gimana dari pihak Polri gitu kan. Hasil penyidikannya mereka gitu kita tunggu aja. Gue akuin mereka humanis banget, baik banget. Itu tadi aku Salfok terakhir tuh dia memberikan testi kepada perlakuan yang diperlakukan oleh tim sus ke para ini ya, berarti ya 27 saksi teman almarhum Eki ya gitu ya. Dapat testi yang humanis banget, baik banget katanya ya. Dan dia yakin itu untuk nunggu aja nih, tunggu rilisnya gitu. Cuman masalahnya Ali, nggak kaleng-kaleng. Ini versi keras, versi kalemnya gitu. Dia menantangnya secara santuy gitu kan. Datang tanpa pengacara ibaratnya ya. Iya berani banget. Datang disuruh ke Mabes misalkan, hayu, disuruh ke tempat hayu sendiri naik travel gitu kan. Kemarin ke diskursus juga sendiri kan. Sekarang mungkin ngelihat di sana keras-kerasan, kalau ditantang debat mungkin nggak mau, ya udah tantang gelut gitu ibaratnya. Respect nih ya. Tapi kayaknya seru bang kalau misalnya kayak apa sih namanya, kalau kemarin kan rakyat bersuara tuh kan ada yang mirip-mirip kayak gitu tuh. Ya udah ketemuin aja gitu. Seru tuh kayaknya tuh. Di satu forum gitu ketemuin, aku pengen lihat dengan kalemnya si Frans ini seperti apa reaksi Bang Fitra. Ini akan menjadi tontonan yang menarik gitu kan ibaratnya ya. Apakah sampai berdiri juga gitu kan. Pemilik helmnya langsung. Iya. Udah aja, sambil menunggu update berikutnya ada apa, nanti kita pasti akan update. Sekarang kita menuju ke setting the Super Thanks. Oke, meluncur. Yo. Yes. Super Thanks kita kali ini 3. Yang pertama kita buka dari Tatsma. Tiap lihat si Fitra bawaannya pengen banting HP. Atau jangan, nanti beli handphone lagi. Nanau. Disambut sama Nanau. Dia punya bunga plastik di sakunya buat menahan jika caco.
Reksa Lama. Timpuk paket wah busuk Erin Cipta. Ini sepertinya pada emosi-emosi nih ya sama Bang Pit ya. Bisa kita lihat ini. Terus juga disambut sama Neiza Galuh. Pesan Jessica jelas sengaja di momen ini agar netizen fokusnya terpecah. Pengacara Sudirman yang ditunjuk Polda. Oke, semoga Sudirman cepat ditemukan dan dihubungi sih. Otaknya udah. Oh ya dilindungi. Udah di mana sih otak kopong? Bang Reza bener, kita pun nunggu sih. Oke, dan penyidik 2015 hadir di podcast walaupun sempat dikacangin. Jangan pantang menyerah ya. Oh, diskursusnya masih kerja keras, tenang. Insan Pesaragi kan emang normalnya setiap hari kemerdekaan itu ada narapidana yang remis dari presiden ya, dan kebetulan yang dapat karena memenuhi syarat. Oke, breaking news, Sudirman udah di lapas Baja Yongs. Yes. Sama disambut sama Hane Apek Hane Apek ya, thanks. Nyomang sumpah sakit hati bener digat kamu, sumpah sabar ada dari Dante numpang cuap lihat sih. Oh sepertinya pada fokus ke part Bang Pitra ya. Ikut ngelapak ya dari Ernia. Om Pipit manusia atau user sebenarnya makin sini tuh makin kasihan dan Pitra, dia kerja keras banget belain ke Lasa langsung dari Gamerindo mau jawab argumen si Pipit. Oke. Yang satu, pakaian yang dikenakan Vina mungkin tidak ada saku atau sakunya dangkal takut jatuh. Yang dua, dititip Eki karena mau stand. Udah habis ya. Terima kasih kepada para sultan santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain untuk berkomen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjuti komen seperti biasa. Nyonya dan Mamang Abu yang bohong ternyata dia tidak datang di absen hari ini, dan bakun yang masih muter seperti biasa. 2 tepi mangkok. Cabut dulu dan ciao.